Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Herian dari tingkat 3A, Prodi D3 Keperawatan Belitung, dengan NIM 231447226. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai video tentang monitoring hemodinamik. Baik, apa sih monitoring hemodinamik itu? Baik, tidak usah berlama-lama, mari saja langsung kita bahas. Monitoring hemodinamik adalah aliran darah di dalam sistem peredaran tubuh, baik melalui sirkulasi sistemik maupun melalui sirkulasi pulmonar. Pada kondisi normal, hemodinamik akan dipertahankan oleh tubuh secara fisiologis melalui mekanisme hormonal yang disebut dengan homeostatis. Pada saat kritis, mekanisme kontrol tidak dapat berfungsi dengan normal, sehingga hemodinamik menjadi tidak stabil. Monitoring dinamik perlu dilakukan pada saat pasien kritis karena pada saat pasien saat sakit kritis cepat sekali mengalami perubahan. Adapun tujuannya yaitu dengan melakukan monitoring yang dinamik, perubahan pada status hemodinamik dapat diketahui awal sehingga dapat dilakukan penanganan yang lebih untuk mendapatkan prognosis yang lebih baik. Baik, monitoring hemodinamik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama monitoring hemodinamik secara invasif dan yang kedua adalah monitoring dinamik secara non-invasif. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai monitoring hemodinamik secara non-invasif melalui pemantauan saturasi oksigen, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik. Alat yang digunakan untuk melakukan monitoring hemodinamik secara non-invasif adalah monitor, stetoskop, oximeter, kemudian blood pressure, EKG. Jadi di video ini kita akan melakukan simulasi pemantauan atau monitoring hemodinamik. Adapun langkah yang pertama adalah menyalakan website monitor, kemudian menyiapkan konektor atau kabel penyambung, kemudian sambungkan dengan elektroda kepada website monitor, kemudian lalu pasang elektroda di dada pasien. Selanjutnya monitoring saturasi oksigen, sambungkan kabel saturasi di bedside monitor, kemudian pasang alat saturasi di jari pasien, kemudian amati nilai saturasi yang terdapat pada bedside monitor, nilai saturasi oksigen normal pada rentang 95-100. Selanjutnya adalah monitoring suhu, sambungkan alat pendeteksi suhu ke tubuh pasien, kemudian amati nilai suhu yang muncul pada bedside monitor. Selanjutnya monitoring tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, kemudian sambungkan non-invasive blood pressure, pasang di tangan pasien, lalu sambungkan kabel di bedside monitor. Kemudian yang dapat kita amati pada website monitor itu ialah yang pertama ada memperlihatkan gambaran dari EKG pasien, yang kedua itu heart rate menunjukkan tekanan nadi pasien. Kemudian yang ketiga itu adalah flat menunjukkan gelombang saturasi oksigen sebagai gambaran seberapa baik jantung memompa darah ke pembuluh darah kapiler. Yang selanjutnya adalah saturasi oksigen yang menggambarkan jumlah darah yang teroksigenasi yang sampai ke perifer, di mana nilai normalnya adalah 95 hingga 100%. Yang selanjutnya itu ada gelombang respirasi, di mana gelombang ini menunjukkan aktivitas dari pernapasan. Respirasi rate menunjukkan frekuensi napas 1 menit. Itu sekian penjelasan video mengenai monitoring hemodinamik dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.